Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti kita sehat semuanya ya. Ibadah Minggu Persekutuan hari ini diadakan secara video streaming. Adik-adik di rumah, kakak di sini. Tetapi tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja di hati kita. Adik-adik, kakak tidak sendiri. Ada Kak Dewi yang akan melayani firman Tuhan dan Kak Yoni yang akan mengiringi musik. Untuk memulai ibadah ini, kita akan bermain tebak lagu. Lagu pertama. La 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 la. La 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 la. Betul. Lagu kedua. Kasih. Betul. Baik, kita akan membuka ibadah kita. Kakak ajak adik untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Dan kita akan menyanyikan pujian G-O-Y. I've got joy that is down in my heart, deep, deep down in my heart. Joy that is down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me, and no one can destroy. I've got joy that is down in my heart, deep, deep down in my heart. Mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan membuka ibadah kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesan. Pikirkan dan tuturku bercela. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, kami datang pada pagi ini mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa melakukannya dengan baik dan benar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Amin. Kita akan baca Mazmur. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik tetap berdiri. Bacaan Mazmur hari ini ambil dari Mazmur 27 bait 1 sampai 6. Kita baca dari judulnya. 1, 2, 3. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemah-Nya.
Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kita tetap bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan, dan diam di dalam bait Tuhan. Kita sambut mazmur kita dengan pujian dari Kidung Muda-Mudi 147 bait 1 dan 2. Allah adalah kasih. Hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh beribadah walaupun dalam situasi yang seperti saat ini. Kami tidak dapat bertemu, berkumpul secara fisik, tetapi kami yakin dan percaya roh dan hati kami saling menyatukan. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang dapat kami baca dan kami dengarkan, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami kamu jujur, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik,
Pokok materi kita ini berbicara tentang menegur dengan kasih. Ya. Perikop pagi ini membicarakan tentang perpecahan yang terjadi dalam jemaat yang ada di kota Korintus. Hal ini dipicu dari kelakuan beberapa jemaat yang rupanya berupaya menyombongkan diri dengan apa yang sudah mereka miliki saat ini. Ya. Membangga-banggakan penginjil-penginjil tertentu, membanding-bandingkan dan menjelekkan penginjil yang satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka merasa tidak memerlukan lagi rasul-rasul lagi dalam kehidupan berjemaat mereka karena mereka sudah merasa diri hebat. Mereka lupa diri karena hal tersebut ya. Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus dengan keras. Itu bisa kita baca ada di dalam ayat 7 dan 8. Tentunya teguran yang dilakukan Paulus ini atas dasar kasih, bukan karena sekedar sentimen, gak suka karena dibanding-bandingin, tapi semuanya atas dasar kasih. Paulus menegaskan bahwa para rasul, semua para rasul yang ada, semua penginjil-penginjil yang ada yang datang di kota Korintus itu semuanya sama-sama menerima karunia dari Allah untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Ketika para rasul itu hidup di dunia, mereka memiliki kedudukan yang sama. Mereka sama-sama menjadi orang yang lemah, yang rendah, hina. Ya. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu mereka harus menanggung pekerjaan yang berat. Ketika mereka dihina, dicaci, dimaki, mereka harus memberkati orang yang hina mereka, memaki mereka. Kemudian bersabar dalam penganiayaan. Tujuan Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus itu tentunya untuk memperbaiki atau untuk meluruskan kembali hal-hal yang terjadi pada saat itu ya, supaya kesalahan yang dilakukan umat yang ada di situ bisa mereka sadari dan diperbaiki sehingga kehidupan kembali menjadi normal ya. Adik-adik, adakah sesuatu yang pantas kita jadikan dasar untuk bersikap sombong? Apakah kita punya alasan untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki hari ini, saat ini? Kalau kita mau sadar bahwa semua itu yang kita miliki, baik talenta, kesempatan, kesuksesan, nama baik, harta benda, prestasi apapun itu, semua datangnya dari Tuhan. Gak ada lain, gak ada bukan, semua datangnya dari Tuhan. Semua yang kita miliki saat ini, baik menurut kita biasa, istimewakah, atau luar biasakah, besar atau kecil dalam pandangan manusia, itu semua adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau menurut manusia itu kecil, tetapi itu semua anugerah dari Tuhan, itu tentu adalah sesuatu yang luar biasa. Siapa yang bisa memberikan anugerah selain daripada Tuhan? Kita lupa kadang bahwa Tuhan memberikan kemampuan pada tiap orang itu berbeda-beda, ya. Gak mesti sama, ya. Supaya kita bisa saling melengkapi. Tanpa kita sadari, kadangkala kita telah mencuri kemuliaan Tuhan dengan membanggakan diri sendiri, dengan membanggakan apa yang kita miliki, bahkan prestasi kita, ya. Semua yang kita miliki, suara bagus, pintaran, mungkin dalam bidang sains, ya, jago main musik, jago dalam bidang olahraga, itu semuanya dari Tuhan datangnya. Kasih karunia merupakan pemberian Tuhan, milik Tuhan yang diberikan kepada kita untuk membuat kita tetap sadar bahwa tidak ada satupun yang pantas kita sombongkan, ya, karena semuanya dari Tuhan, bukan siapa-siapa lagi yang ngasih. Pada diri adik-adik tentunya ada banyak hal sifat-sifat baik, ada potensi-potensi positif yang bisa adik-adik gali, ya. Mungkin pada saat ini adik-adik belum bisa menyadarinya, ya. Tetapi ternyata di dalam diri ada potensi yang baik, bakat yang terpendam, kemampuan yang luar biasa yang dipunyai. Nah, itu namanya kasih karunia.
kasih karunia dari Tuhan, anugerah yang luar biasa. Nah, mari kita sama-sama menyadari betul anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Semua yang ada pada kita hari ini sesungguhnya berasal dari Tuhan. Ingatlah bahwa semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan, kata Roma pasal 11 ayat 36. Kita harus mensyukuri semua yang telah diberikan Tuhan. Dan itu bisa kita tunjukkan lewat kerendahan hati kita, ya, bukan lewat sikap sombong, atau dengan kita cara membantu sesama kita, melengkapi sesama kita. Mungkin ada teman kita yang dalam bidang eksak atau sains kurang bagus, kita bisa bantu, ya. Atau ketika kita punya talenta luar biasa dalam bidang suara, kita bisa melayani dalam paduan suara. Ada adik-adik yang bisa bermain musik, bermain gitar, piano, semuanya bisa dipakai juga untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam IMPT kita sama-sama belajar memuliakan Tuhan, ya, bermain musik, menjadi liturgos, menjadi seorang pendoa. Itu kita sedang memuliakan nama Tuhan, ya. Sehingga semua yang kita miliki kita kembalikan lagi pada Tuhan lewat ungkapan syukur, lewat sukacita yang Tuhan berikan pada kita melalui pelayanan kita, ya. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Adik, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu, persembahan akan diiringi dengan pujian dari PKJ 146 bait 3. Bawalah persembahanmu. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Di dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang mengucap syukur padamu Tuhan atas kesempatan yang sekali lagi Tuhan berikan kepada kami untuk kami berada di dalam HIMPT. Bapa, kami telah mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tetap tinggal di dalam hati, tumbuh dalam diri kami, dan boleh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau melihat apa yang terjadi pada saat ini, situasi saat ini Tuhan, di mana kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Bapa di dalam surga, kiranya datang melawat umat-Mu. Tuhan membantu pemerintahan kami di dalam mengatasi wabah pada saat ini. Engkau pakai setiap perangkat pemerintah, setiap jajaran mulai dari presiden bahkan sampai staf terendah, biar mereka diberikan hikmat di dalam menjalankan roda pemerintahan saat ini, terlebih pada saat ini. Segala sesuatunya Tuhan yang memberkati, segala sesuatunya Tuhan yang memimpin. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa ini. Biarlah mereka boleh bertindak hanya karena berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang bertugas untuk menghadapi wabah pada saat ini. Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan ekstra. Engkau memberikan mereka keberanian untuk melawan. Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan memberkati mereka, menolong mereka ketika mereka bertugas. Kami yakin percaya Tuhan bahwa hal ini akan segera berakhir. Biarlah waktu-waktu yang Tuhan berikan pada saat ini boleh kami pakai untuk merefleksikan kehidupan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus
untuk setiap orang yang terdampak dari keadaan saat ini. Engkau membantu mereka yang berkekurangan, Tuhan. Tuhan, Engkau memakai setiap orang untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya, bagi tetangga kami kiri kanan, saudara-saudara seiman kami, bahkan saudara-saudara kami yang di luar sana. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Biarlah kami juga menjadi pendoa bagi orang-orang di sekitar kami. Kami yakin dan percaya mereka yang berkekurangan, Tuhan pelihara. Tuhan akan memberikan berkat bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap adik-adik yang bersekolah pada saat ini, Tuhan, yang tidak dapat melaksanakan ujian ataupun pelajaran di gedung sekolah. Kami yakin dan percaya dimanapun mereka berada, apapun bentuk pengajaran yang mereka dapatkan, Tuhan memberikan hikmat juga kepada mereka, memberikan kekuatan ekstra kepada mereka untuk menghadapi hal ini. Bahkan Tuhan tetap memberikan mereka roh kerajinan untuk bisa sungguh-sungguh di dalam pelajaran mereka. Mereka yang harus menghadapi ujian, Tuhan memberkati. Biarlah apapun yang mereka usahakan itu boleh menjadi yang terbaik bagi mereka. Memberkati juga gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Tuhan pakai gereja-gereja untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar. Tuhan pakai gereja untuk menjadi alat memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta kami, presbiter, seluruh pelayan Tuhan, komisi. Tuhan juga berkati agar kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami dapat menjadi saluran berkat, kami dapat menjadi pekerja Injil-Mu. Biarlah kami boleh menyuarakan suara kenabian, menyuarakan kemuliaan Tuhan lewat hidup perkataan sehari-hari, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan juga orang tua kami. Engkau memberkati mereka dalam setiap yang mereka lakukan. Apapun Tuhan berkati. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan pada saat ini di dalam pekerjaan Tuhan berkati. Mereka yang kesulitan Tuhan lawat. Buat mereka yang sedang sakit Tuhan juga datang menyembuhkan mereka, menjamah mereka, memberikan kekuatan sejati, memberikan kesembuhan ilahi. Mereka yang berduka cita Tuhan hiburkan. Tuhan datang memberikan penghiburan sejati bagi mereka yang sedang berduka cita. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kurang sempurna, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita, tetapi kakak akan ingatkan jangan lupa menjawab judul lagu di grup WA kita. Kita akan bangkit berdiri, kita menutup ibadah kita dengan pujian dari Gita Bakti 49, bait 1 dan 2, kasih itu lemah lembut. Kasihmu
kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, kembali mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam rangkaian ibadah kami pada hari ini. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami. Biarlah anugerah Tuhan yang luar biasa tetap ada dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk memberikan sukacita, menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya kasih karunia Tuhan mengiringi langkah kaki kami, menjadikan kami penuh sukacita juga untuk orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Keberadaan kami juga kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya anugerah dan berkat Tuhan senantiasa mengiringi langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.